Episode 18. Gadis kecil untuk Presdir. Permisi Pak, Dahlia mengetuk pintu ruangan direktur sambil membawa segelas kopi. Ini Dahlia, Pak. Masuk, terdengar suara datar Ren dari dalam ruangan. Dahlia menghembuskan napas panjang sebelum membuka pintu. Semalaman, dirinya sudah sibuk menyiapkan mau berkata apa pada Ren. Niatnya Dahlia ingin bertanya tentang keadaan Ren, sekaligus mengajaknya makan siang bersama untuk berterima kasih pada lelaki itu. Duh, kenapa aku jadi deg-degan sih? Gumam Dahlia. Lah kemudian melangkah masuk dengan jantung berdebar kencang. Selamat pagi Pak, sapa Dahlia sambil tersenyum lebar. Tak lupa ia letakkan gelas kopi yang ia buatkan secara khusus ke atas meja. Ren hanya memandang sekilas, tapi kemudian ia kembali sibuk dengan dokumen-dokumen di atas meja. Wajah lelaki itu tampak serius, dan anehnya, hal itu malah menambah kesan seksi di mata Dahlia. Ren. Dahlia mencoba memecahkan keheningan di antara mereka. Itu, soal kemarin. Kamu sudah atur jadwal meeting dengan tim marketing. Potong Ren sambil mendongakkan kepala. Ya. Dahlia tergagap. Iya Pak, sudah, jawabnya kemudian. Dia jadi canggung sendiri karena Ren tiba-tiba menggunakan bahasa formal padanya. Kenapa tidak kamu kirimkan ke email saya? Tanya Ren lagi tanpa melihat ke arah Dahlia. Oh, iya Pak, setelah ini akan saya kirimkan, Dahlia menggigit bibir. Rasanya aneh melihat Ren bersikap begitu serius. Dahlia kemudian berbalik badan, bersiap untuk meninggalkan ruangan dan mengerjakan pekerjaannya. Tapi, panggilan Ren membuat langkah Dahlia terhenti. Dahlia, Ren memanggil sambil mengangkat gelas kopi dari atas meja. Bawa ini. Saya tidak suka kopi. Oh. Dahlia buru-buru menerima gelas itu. Maafkan saya Pak, kalau begitu Pak Ren mau dibuatkan apa? Nggak usah, nggak perlu, jawab Ren singkat yang membuat Dahlia sontak menelan ludah. Karena setelah itu Ren tidak berkata apa-apa lagi, Dahlia bergegas keluar sambil membawa pergi gelas kopinya. Dahlia pikir, perubahan sikap Ren itu hanya sementara. Mungkin saja Ren sedang mengalami mood yang buruk atau semacamnya. Tapi, ternyata ia salah. Karena setelah itu Ren marah-marah sambil membanting dokumen ke atas meja. Brak. Dahlia dan beberapa perwakilan tim marketing menahan napas melihat hasil kerja mereka terhempas begitu saja. Kalian bilang ini laporan. Ren memandangi wajah karyawannya satu persatu. Kenapa formatnya seburuk ini? Mohon maaf Pak, ini kesalahan kami. Yang mengerjakan laporan ini adalah anak magang, dan saya tidak mengeceknya sebelum dilaporkan kepada Pak Direktur, Hani berkata sambil menundukkan kepala. Tak berbeda dengan Hani, Dahlia dan semua orang yang berada di sana pun ikut menundukkan kepala. Apa kalian mengejek saya mentang-mentang saya masih baru di sini? Sekali lihat saja saya tahu laporan ini dikerjakan anak SD. Kening Ren sudah berkerut, menandakan kekesalannya sudah memuncak. Ulangi. Baik Pak, mohon maafkan kami Pak, berulang kali Hani memohon maaf. Dahlia hanya bisa terdiam sambil sesekali melirik Ren yang duduk di sampingnya. Wajah lelaki itu terlihat merah, sepertinya Ren benar-benar marah. Tanpa berkata apapun, Ren beranjak dari duduknya dan keluar dari ruang meeting. Dahlia mengikuti di belakangnya sambil berbisik memberikan semangat kepada Hani. Setelah ini jadwal saya apa?
Tanya Ren masih sambil terus berjalan. Oh, setelah ini ada jadwal meeting dengan perusahaan periklanan Pak. Dahlia membaca agenda pada tabletnya sembari tergopoh-gopoh mengikuti langkah Ren. Di mana? Di restoran apa? Jawab Dahlia cepat. Oke. Lagi-lagi, Ren hanya menjawab singkat sambil berjalan menuju parkiran kantor. Dahlia mengikuti lelaki itu masuk ke dalam mobil tanpa berani bicara apa-apa. Selama perjalanan, lagi-lagi tidak ada percakapan di antara mereka. Dahlia jadi berpikir, apa jangan-jangan Ren yang ia kenal selama ini dengan Ren yang sekarang duduk di sebelahnya itu beda orang. Masalahnya, kenapa dalam sehari sifatnya berubah 180 derajat? Bukankah baru kemarin lelaki itu mengungkapkan cinta padanya? Apa gara-gara aku menolak pengakuan cintanya? Pikir Dahlia di dalam hati. Kenapa lirik-lirik saya? Ujar Ren ketus, yang membuat Dahlia langsung memalingkan wajahnya. Gawat, ketahuan. Untungnya, Ren tidak membahas hal itu lagi sampai mereka masuk ke restoran. Rapat dengan perusahaan periklanan pun berakhir dengan damai, tanpa adanya Ren yang marah-marah. Dahlia bersyukur karena sepertinya Ren masih bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Setelah ini saya langsung mau pulang, terserah kamu mau pulang naik apa, kata Ren saat mereka berjalan keluar dari restoran. Dahlia hanya bisa mendengus kesal, siapa pula yang minta diantarkan pulang. Dia masih bisa pulang sendiri. Permisi, Mbak Dahlia. Suara seorang pria menghentikan langkah mereka berdua. Ternyata itu adalah Leo, sekretaris dari perusahaan periklanan yang tadi. Iya, ada apa Mas? Dahlia tersenyum ramah. Oh, enggak Mbak, saya cuma mau minta kontaknya Mbak Dahlia aja. Supaya nanti saya mudah menghubungi perusahaan Lumiere. Oh, tentu. Dahlia mengeluarkan ponsel, bersiap untuk membagikan nomornya. Tapi, tiba-tiba Ren sudah mengulurkan tangan sambil memberikan sebuah kartu nama. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya saja, ujarnya pada Leo. Oh, tapi kan ini urusan sekretaris dengan sekretaris Pak, jadi urusan sekretaris saya urusan saya juga. Ren sudah berkata tegas, menandakan dirinya sedang tak mau dibantah. Melihat gelagat tidak mengenakan itu, tentunya Leo hanya bisa tersenyum dan menerima kartu yang diberikan Ren. Setelah itu ia beranjak pergi meninggalkan mereka. Modus banget, kata Ren kemudian. Lagi pula urusan kita sama perusahaan mereka kan sudah selesai, kenapa masih minta nomor telepon? Dahlia menanggapi ucapan Ren dengan lirikan sinis, kemudian menghela napas panjang. Ia sudah tidak ada tenaga lagi untuk meladeni bosnya itu. Dahlia cuma berharap hari ini akan segera berakhir dan dirinya bisa langsung merebahkan diri ke atas kasur. Sayangnya, apa yang direncanakan manusia memang jarang berakhir dengan mulus. Loh, Dahlia. Ada Ren juga. Wah, kalian masih pacaran sampai sekarang. Nggak ngangka ya, ternyata langgeng juga. Wanita bersuara cempreng yang selalu membawa mimpi buruk bagi Dahlia, siapa lagi kalau bukan Sylvie. Wanita itu tampak berjalan sok anggun dan menghampiri mereka berdua. Aduh, kenapa harus ketemu nenek lampir itu sih? Dahlia panik. Ia melirik Ren yang ekspresinya masih terlihat datar. Tidak mungkin dengan kondisi Ren yang sedang marah padanya itu mau pura-pura jadi pacarnya lagi. Tapi kalau tidak begitu, bisa-bisa ketahuan kalau selama ini dia berbohong. Apa aku kabur saja?
Itu adalah jalan satu-satunya yang dipikirkan Dahlia. Ia pun segera berbalik badan dan berniat untuk berlari sekencang-kencangnya menjauhi Sylvie. Tapi, sayang, Dahlia tersentak ketika tangan besar Ren merangkul pinggangnya. Kamu mau kemana? Episode 19. Sayang, kamu mau kemana? Hah? Dahlia terbengong-bengong melihat sikap Ren yang tiba-tiba berubah menjadi sangat manis. Ren meraih pinggang Dahlia dan membuat tubuh gadis itu mendekat kepadanya. Wah, romantis banget ya. Sylvie berkata dengan nada sarkas. Wajahnya terlihat kesal. Gue kira kalian udah putus karena Ren gak lo ajak ke ulang tahun bundanya Kevin kemarin malam. Kening Ren berkerut, lalu ia menatap Dahlia yang masih syok di pelukannya. Jadi setelah sorenya dia menghajar Kevin, malamnya mereka ketemuan lagi. Entah kenapa hati Ren terasa panas mengetahui fakta itu. Jangan-jangan, Ren gak tahu ya? Sylvie menutup mulutnya dengan dramatis, pura-pura terkejut. Ya ampun, lo gimana sih, Dal? Ah, sepertinya kamu salah paham. Meski di dalam hatinya terbakar api cemburu, Ren masih bisa pura-pura tersenyum. Dahlia sudah mengajak saya kok, cuma saya sedang sibuk waktu itu. Iya kan, sayang? Dahlia hanya bisa menganggukkan kepala sambil tersenyum. Ia masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Apalagi ketika lelaki itu dengan tiba-tiba menggesekkan hidungnya pada pipi Dahlia. Cih, Sylvie berdecak sebal. Nggak usah romantis-romantisan di depan gue kenapa sih? Kayak situ doang yang punya pacar, ujarnya sewot. Setelah itu dia berlalu begitu saja meninggalkan mereka. Setelah Sylvie pergi, Ren segera melepaskan rangkulannya dari Dahlia. Dahlia juga merasa tahu diri, segera menjauh dari Ren. Makasih ya, kata Dahlia lirih. Jantungnya masih berdebar tak karuan. Tapi, kenapa kamu membantuku? Terus, kalau tidak dibantu, kamu mau apa? Kabur. Kamu pikir wanita seperti dia tidak akan curiga? Ren balik bertanya dengan nada ketus. Ya, tapi kan sebenarnya itu urusanku, bukan urusan kamu, Dahlia menjawab sambil melirik takut-takut. Padahal kamu sendiri yang menyeret-nyeret aku ke urusanmu. Dahlia menelan ludah. Kamu marah padaku ya? Aku nggak marah, jawab Ren cepat, tapi dia berkata begitu masih dengan bibir mengerucut. Sekarang pun kamu masih kelihatan marah, Dahlia tak mau kalah. Ia sudah menahan diri seharian untuk tidak membahas hal ini. Saat ada kesempatan, Dahlia ingin membahasnya sampai tuntas. Ren menghela napas panjang sebelum menjawab. Sejujurnya, aku memang agak bete sama kamu. Dahlia terbelalak. Benarkan? Jadi seharian laki-laki ini bersikap menyebalkan karena dirinya. Kalau aku tanya kenapa, apa kamu akan makin marah? Ren kali ini benar-benar menatap Dahlia dengan tatapan kesal. Kamu nggak sadar kesalahan kamu apa? Aku bukan cenayang Ren, aku tidak akan tahu kalau kamu nggak kasih tahu. Dahlia kemudian terdiam untuk berpikir sejenak. Apa jangan-jangan, karena aku menolak untuk kamu cium? Ren terhenyak, seketika wajahnya memerah karena malu. Ya, itu juga sih. Tapi aku tambah kesal karena kamu lebih membela Kevin ketimbang aku. Aku membela Kevin. Dahlia mengerutkan keningnya bingung. Kapan aku begitu? Kamu mengusir aku kemarin, bahkan membentak aku. Apa? Dahlia mulai mengingat-ingat kejadian kemarin sore. Ia terbelalak saat menyadari kalau dirinya memang membentak Ren kemarin.
Astaga, maaf, aku tidak sengaja, sungguh. Dahlia terlihat menyesal. Mungkin menurut kamu kemarin aku sudah mengusir kamu, tapi sebenarnya niatku tidak seperti itu. Terus apa? Aku khawatir kamu akan diusir oleh pemilik kos dan tidak boleh datang ke sana lagi. Kenapa begitu? Soalnya, Kevin sudah sering datang ke kostanku, dan dia lumayan akrab dengan pemilik kos. Aku khawatir kamu akan dianggap biang kerok karena sudah membuat keributan di sana. Aku meninju dia karena dia ngomong aneh-aneh tentang kamu. Ren bersungut-sungut. Iya, aku tahu. Tapi mereka kan tidak. Aku benar-benar berterima kasih padamu soal itu. Dahlia mengusap lembut punggung lelaki besar di sampingnya. Maaf karena aku malah membuatmu kesal. Ren memalingkan muka. Meskipun tahu kebenarannya, ia masih merasa kesal. Kamu masih sesuka itu sama dia? Tanya Ren dengan mata memicing. Dia, yang dimaksud jelas adalah Kevin. Dahlia tidak segera menjawab. Jujur, dia juga bingung harus menjawab apa pertanyaan itu. Apakah saat ini dirinya masih menyukai Kevin? Entahlah. Tapi, kalau dipikir-pikir, kenapa akhir-akhir Dahlia jadi jarang memikirkan Kevin? Kenapa yang ada di pikiran Dahlia malah? Ren, nggak usah dijawab kalau memang nggak bisa jawab. Ren sudah merasa kesal duluan. Apa bagusnya sih cowok itu dibanding aku? Kamu nggak bisa membandingkan diri kamu sama orang lain begitu, Ren. Makanya, itu yang aku bingung dari kamu. Apa wajahku ini belum bisa memenangkan hati kamu? Ren berkata dengan nada berapi-api, sambil kedua tangannya menangkup wajah Dahlia. Apa? Seumur hidup, belum pernah aku ditolak cewek. Ren menatap Dahlia tajam. Biasanya mereka yang mengejar-ngejar aku. Tapi kamu, Ren, aku. Kalau begitu, aku sudah memutuskan. Ren melepaskan tangannya dari wajah Dahlia. Dahlia jelas makin kebingungan. Apa? Memutuskan apa? Mulai sekarang, aku akan terang-terangan mengejar kamu, Ren berkata dengan penuh tekad. Hah? Kalau setelah aku berjuang semaksimal mungkin dan kamu tetap tidak menyukai aku, baru aku akan menyerah, Ren, aku nggak menerima penolakan. Ren menutup mulut Dahlia dengan jari telunjuknya. Nantikan saja. Apa? Nantikan apa? Godaan dari seorang Narendra Atmaja. Aku yakin kamu pasti tidak akan bisa menahannya. Ren berkata begitu sambil memamerkan senyum penuh pesonanya. Tak hanya Dahlia, semua wanita yang berada di sekitar mereka ikut tersihir dengan senyuman bak malaikat turun dari kahyangan itu. Ganteng banget. Gila. Itu beneran manusia. Bisikan-bisikan itu membuat Ren tersenyum puas, lalu ia berjalan mendekati Dahlia dengan wajah menyeringai. Lihat kan. Tidak ada wanita yang tidak takluk pada wajahku. Jadi aku pastikan kamu pun akan segera takluk. Dahlia menahan napas saat lelaki itu mendekatkan wajah padanya. Membuat deru napas Ren yang hangat menerpa wajah Dahlia, memberikan efek merinding dan jantung yang berdebar kencang. Bagaimana? Kamu sudah terpesona? Goda Ren. Jangan lama-lama, karena nanti aku yang jadi gila. Dahlia menelan ludahnya gugup. Wajah Ren yang hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya membuat jantung gadis itu melompat ke sana kemari. Ren sepenuhnya salah, karena sebenarnya saat ini Dahlia sudah jatuh ke dalam pesona seorang Narendra Atmaja.